Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita rapikan dulu tempat duduknya, siapkan dulu buku dan pensilnya tuh. Ada yang belum dikeluarkan buku dan pensilnya. Ayo siapkan dulu ya, biar kita semangat belajarnya, oke? Ayo keluarkan saya. Ya, udah dikeluarkan alat dan bahannya? Sebelum belajar, kita akan berdoa dulu. Ayo pimpin sama ketua kelasnya, sama Acuy pimpin berdoa. Sama-sama. Berdoa mulai. Aditya Adrian Pratama, Hadir. Ahmad Sapaan, Hadir. Apin Homsin, Hadir. Arfan Effendi, Hadir. Dina, Hadir. Helvina, Hadir. Muhammad Akmal, Hadir. Nabila Kansa, Hadir. Kape, Besti, Hadir. Salsa, Aulia, Hadir. Silpa Ajahra, Hadir. Silpa Napila, Hadir. Laila Putri Laylasari, Hadir. Cindy Nabila, Hadir. Suci Amelia, Hadir. hadir semua? Hadir. Alhamdulillah ya, hadir semua. Nah, anak-anak, sekarang bulan apa? Agustus. Kalau bulan Agustus tanggal 17 itu diperingati oleh hari apa? Kemerdekaan. Nah, kita akan menyanyikan lagu Hari Kemerdekaan ya, sama-sama, oke? Oke. Perhatikan ke layarnya ya. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selamat hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Satu kali lagi. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Nah, bentar cut dulu ya. Cut dulu. Nah, anak-anak, Ibu mau bertanya kepada kalian, apakah
kalian suka punya masalah dalam kehidupan sehari-hari? Ibu mau bertanya, apa masalahnya? Siapa? Cuk. Punya masalah? Punya? Apa masalahnya, Adit? Punya masalah apa di rumah? Suka apa? Siapa? Ada yang berani? Siapa? Ya. Suka sakit perut. Kenapa suka sakit perut? Suka telat makan. Jadi masalahnya Acu ya, suka sakit perut. Di sini ada yang suka masalah apa lagi? Siapa? Apa yang suka bangun kesiangan? Jangan malu-malu. Ada yang suka bangun kesiangan? Oh, Adit ternyata suka bangun kesiangan. Kenapa suka bangun kesiangan dia? Tidurnya suka malas. Oh iya, jadi ada yang masalahnya pertama suka telat makan, ada yang suka telat bangun kesiangan. Nah, bagaimana kalau dihubungkan dengan kita akan belajar ya, pembelajaran kali ini tentang berpikir komputasional dalam kehidupan Sehari-hari. Ya. Ya. Tujuan pembelajaran kali ini ada 4 yang harus kita capai. Yang pertama, mengidentifikasi masalah sederhana dalam aktivitas sehari-hari. Kita identifikasi apa masalah yang kita suka hadapi dalam sehari-hari itu. Yang kedua, harus memecah masalah menjadi bagian yang kecil atau dekomposisi. Yang ketiga, menyusun langkah logisnya, algoritma. Yang keempat, menyajikan solusi secara visual. Nah, ya. Selanjutnya, Ibu, biar kalian tidak ngantuk, biar kalian semangat, kita ice breaking dulu, oke? Biar siap belajar. 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Biar siap belajar, sekarang harus fokus. Tepuk fokus. Harus fokus ya, jangan sampai kita di sekolah tapi pikiran kemana saja. Harus fokus ya. Nah, Ibu punya video, kalian tonton, kalian simak baik-baik apa isi video ini. Ini tentang video kebiasaan Indonesia hebat ya. Kalian tonton ya videonya ya. Perhatikan apa isinya. Ya. Pagi Bu, Juna udah bangun kok. Malah Juna nggak bangunin jam makeup juga. Ini Juna ya, anak Indonesia hebat. Sudah bangun, membereskan tempat itu masuk. Sholat. Sholat sama kedua orang tuanya, sama adiknya. Beribadah itu penting. Biar aku lebih dekat sama Tuhan. Ibadah itu penting, biar dekat sama Tuhan. Jam 6 olahraga dulu Juna itu ya. Sudah sholat langsung berolahraga. Lagi berolahraga dulu Bu, biar makin semangat berangkat sekolahnya. Jangan sampai telat ya. Ya Bu. Ya pasti dong Bu, masakan ini kan enak. Makan sarapan dulu biar tadi nggak sakit perut tuh. Sarapan dulu. Udah berangkat dulu ya.
absen. Kayak kita Hadir, Bu. Dimas. Dimas Dimas sakit, sudah Bu. hadir. Asta. Istirahat. Dimulai. Aktivitas banyak energi, makan sehat dan bergizi. Ya, semangat terisi dan bisa melakukan aktivitas lagi. Kasih ya sama Juna. Dim, kamu kenapa nggak masuk? Nengok Dimas. Sekolah. Oh iya, tadi kamu belajar apa? Ini aku udah sampai betul buat kamu. Yuk kita belajar bareng. Dengan belajar itu penting banget. Soalnya kalau kita nggak belajar, bagaimana kita bisa mengetahui banyak hal? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Tadi aku ngajak teman aku dan Mas. Oh iya, bagaimana nelfon kan? Udah. Terus sekarang gimana kondisi Mas? Alhamdulillah, kau sudah baik kan? Tadi juga aku belajar Mas Dimas. Oh iya, Bu. Aku lanjut main bola ya sama teman-teman. Oke, Bu. Aku ganti baju dulu ya. Bawahnya jauh. Aku ambilnya, teman-teman. Mantul ya. Hidup masyarakat itu seru. Soalnya Sampai kita seru saling soalnya kita bisa saling Ya bantu. kan, gak enak. Siapa yang mau menolong jika kita butuh bantuan? Sore belajar sama adik dan orang tuanya. Istirahat. Itu Ade udah tidur duluan. Ada yang udah ketiduran. Dia nggak usap airnya. Siapkan buat besok peralatannya. Langsung Tidur cepat agar besok bangun duduk pagi. cepat agar besok bangun pagi semangat dan siap jadi betul, Dit. Nah, ada. Jadi dengan menjadi pribadi yang religius ya, kita akan menjadi lebih baik lagi, lebih dekat lagi sama Tuhan ya. Sudah ya videonya. Bagaimana seru tadi videonya? Seru. Siapa tadi di dalam cerita itu videonya? Juna. Kebiasaan Juna itu hebat tidak? Kalau sudah bangun tidur apa yang dilakukan Juna? Beres dulu ya, beres dulu kamarnya, lalu olahraga ya, ke sekolah, sarapan ya. Jangan sampai telat makan, jadi sakit. Jangan sampai juga kesiangan, tidurnya terlalu malam. Jadi kalau kita melakukan kegiatan seperti Juna tadi, insya Allah ya, kita tidak akan kesiangan, kita tidak akan sakit lambung atau sakit perut. Nah, jika dihubungkan dengan tadi, jadi ada 4 komponen berpikir komputasional. Yang pertama apa? Dekomposisi, memecah masalah menjadi bagian kecil. Bagaimana kalau tadi seperti Juna, di masalahnya dipecah dulu, menyiapkan targetnya apa saja biar tidak kesiangan bangun. Jadi ada alarm ya, menyiapkan langkah-langkahnya, pengenalan polanya, biasanya keteraturannya setiap pagi. Bisa kalau kita bangunnya tiap pagi sesuai dengan alarm, sesuai dengan kita inginkan, insya Allah tidak akan kita bisa sesuai tepat, bisa sholat, ibadah biar dekat dengan Tuhan, bisa makan, bisa menolong orang tua, bisa olahraga. Terus ada interaksi yang memilih masalah yang pentingnya. Jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak penting. Jadi yang intinya saja apa setiap pagi itu, jangan sampai seperti main HP dulu, apa keteleponan dulu, malah nonton kartun dulu. Jadi hal yang pentingnya atraksinya seperti apa, dan algoritmanya menyusun langkah-langkah yang logis. Jadi harus sesuai urutannya. Setelah bangun kita bersihkan tempat tidur, lalu kita sholat ya, lalu kita olahraga. Setelah olahraga kita mandi, kita siapkan baju, peralatan sudah siap di
tasnya, lalu kita sarapan ya. Ke orang tua jangan lupa salam. Jadi itu sesuai dengan langkah-langkah yang logis yang masuk akal. Insya Allah kita tidak akan punya masalah di pagi hari. Karena pagi hari sok banyak ya repot gitu. Kadang mah lupa membawa buku PR ya, lupa membawa pensil, itu kan kadang gak disiapkan. Nah selanjutnya, ibu mempunyai contoh gambar apa ini? Nasi goreng. Kalian suka nasi goreng? Biasanya dimakan suka jam berapa? Pagi ya, kebanyakan nasi goreng dimakan pagi. Nah, kalau kita hubungkan dengan pembelajaran komputasional yang tadi ada 4 langkah. Kalau kita hubungkan dengan masalah membuat nasi goreng, pertama, dekomposisinya seperti apa? Memecah masalah menjadi bagian yang lebih kecil. Berarti apa saja yang lebih dipecah masalahnya kalau membuat nasi goreng itu? Pertama kita harus menyiapkan alat. Yang kedua harus ada nasi goreng ya. Yang ketiga ada bumbu. Yang keempat ada Topping. Toppingnya seperti apa? Sosis. Apalagi Bawang. bakso. Pintar ya. Nah, ada polanya. Biasanya mengidentifikasi permasalahan untuk menemukan kesamaan polanya. Biasanya membuat nasi goreng itu polanya dilakukan tiap pagi ya. Tiap pagi polanya seperti apa gitu ya. Terus abstraksi fokus pada kegiatan Inti. Jadi membuat nasi goreng itu harus bagus ke bahannya, ke pemanasan wajannya, ke tumis bumbunya, ke masukkan nasinya, aduk hingga matang. Jadi intinya seperti itu, jangan sampai ya. Yang keempat, kalau menghubungkan dengan algoritma, buat simbol dari langkah-langkah tersebut, siapkan semua bahan di meja kerja. Ini simbolnya sih ada berapa langkah? Pertama, mulainya siapkan bahan. Yang kedua, Panaskan minyak. Tumis bumbu. Masukkan telur dan masukkan nasi. Bumbu. Aduk hingga matang. Sajikan selesai. kalau kita misalkan tahapannya di algoritma ada yang ketinggalan seperti menyiapkan nasinya tidak ada, bingung kan? Wah, repot sana sini mencari, terus bumbunya lupa tidak dikasih, bagaimana rasanya? Hambar betul ya, rasa hambar tidak akan enak. Tapi kalau nasi goreng yang kita buat itu enak, insya Allah maka kita Enak. semangat makannya ya. Pagi-pagi itu semangat. Kalau hambar, kalau misalkan nasinya tidak lembek, gak disiapkan dengan nasi yang khusus buat nasi goreng, itu kan nasi yang kemarin kita olah lagi gitu. Jadi tidak mubazir itu. Terus kalau toppingnya misalkan Bu tidak ada telur, nggak apa-apa, bisa sosis, bisa bakso. Jadi sudah mengerti kalau berpikiran komputasional itu kalau kita hubungkan dengan membuat nasi goreng? Ya. Nah, ibu sudah bagi kelompok ya. Di sini ada berapa kelompok? 4 kelompok. Nanti ibu ada tugas kelompok buat kalian. Tugas kelompok itu kita harus lihat dulu ya. Ada yang khusus individu, di tiap kelompoknya dikerjakan per individu ya. Ada yang khusus buat kelompoknya ya. Nah, ibu bagikan dulu yang buat kelompok sama individunya. Ini yang individunya ya, tempat kerja muridnya. Bisa estafet ke belakang, dikusanakan ya, belakangkan. Kasih nama ya di lembar kerjanya, jangan lupa apa itu buat. Biar sama ibu nanti sana, biar sama ibu nanti kalau ke sebelah sana. Udah ada pas belum? Ada belum ya? Kalian kerjakan dulu yang individunya, nanti ada tugas kelompoknya ya. Ya, kerjakan dulu. Ada ya? Sudah? Oh, belum. Ya. Kerjakan ya individunya. Ada yang tidak mengerti?
Siapa yang tidak mengerti? Ada yang mau ditanyakan? Ya, apa sayang? Oh, namanya di atas ya, yang tugas individu di sini ya. Jangan sama ya, kalau ini kan individu mempersiapkan bekal kalian. Ya. Tahapannya harus seperti tadi, berpikiran komputasional yang 4 tadi ya. Pertama, dekomposisi, yang kedua penentuan pola, yang ketiga apa? Abstraksi, yang keempat algoritma. Pintar ya. Sudah selesai ya? Sudah? Sudah ya. Nah, ini yang kelompoknya. Ya. Yang kelompok berarti kalian kerjasama dengan kelompok masing-masing ya. Bisa kalian tuangkan idenya, kasih tahu ke kelompoknya. Nah, ini lembar kerjanya. Enggak satu kelompok, satu. Jadi siapa yang mau menulisnya, yang lain kasih masukan, kasih saran ya. Jangan sampai tidak kerja sama, harus kerja sama. Ya. Kalau kasih tahu apa yang misalkan tempatnya seperti apa, ya. Kalau jawab kasih tahu ya. Apa saja misalkan itu apa? Mau kasih tahu apa? Pertama harus apa dulu? Oh, harus buat aku. Tulis berdasarkan masukan masing-masing. Ya, Dina ya. Sok sama Dina. Ada apa? Sok. Bekerja sama ya. Jangan sampai menulis sendiri. Oh, pintar tuh Dina, kerja sama masukannya. Tasa udah kasih masukan? Apa ya? Oh, Resti sama Sari Pak ya. Masukannya. Kerja gak ya? Ya nggak apa-apa beda pendapat, tapi harus tetap tujuan mencari yang terbaik ya jawabannya. Nggak apa-apa beda. Ya. Nah. Ya tuh ini paling aktif ya, diskusi sok ya, bagus gitu, kasih masukan. Iya. Ya nggak gitu. Tuh seperti ini sok. Bisa kan? Ya, ngomong bilang sok. Terus sama HP kasih masukan. Itu udah sok. Nanti sudah menyusun langkah membuat bekal kan oleh individunya, yang bagusan yang kelompoknya di lembar kerja muridnya kerjakan. Tadi kan soalnya membuat jus apa? Membuat jus apa? Jus apel ya. Jadi langkah-langkah logisnya berapa langkah ya, di sana minimal 6 langkah, jangan kurang dari 6. Bagaimana? Sudah selesai? Izin dari Ibu. Oh, satu lagi. Ya. Kalau sudah, ya 5 menit lagi ya. 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 Gimana, sudah selesai? Sudah, ayo kumpulkan ya Pak ya, sudah beres semua sesuai waktu ya. Baik, kumpulkan. Yang tadi yang individu sama yang kelompoknya. Kumpulkan, ayo sama ketua kelas, sama Acun, kumpulkan ya. Kelompok, kumpulkannya ke kelompok. Sok sedaya dapat kumpulkan. Kasih ya. Ini sudah ya, di kelompok sini sudah di sini. Nah, bagaimana Pak Pesan lembar
mengajar muridnya? Bisa mengerjakan? Bisa. Yang individu bisa? Bisa. Yang menyiapkan bekal? Bisa. Yang kelompok bisa membuat jus apa? Bisa. Menurut kalian bagaimana kita belajar yang kita pelajari hari ini? Di pembelajaran berpikir komputasional. Bagaimana, seru tidak? Tadi itu ada masalahnya, kita gunakan berapa langkah? Ada? Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, penyusunan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Apa manfaat menyusun langkah-langkah secara runtut agar bagaimana? Misalkan seperti tadi membuat nasi goreng, kalau tidak runtut bakal seperti apa hasilnya? Hambar. Jadi kalau menyusun langkah-langkah secara runtut, kita akan mencapai tujuan kita, oke? Kalau kita membuat jus apel, ada yang ketinggalan satu langkah, hasilnya tidak akan sesuai dengan yang diinginkan. Pintar. Nah, bagaimana perasaan setelah menyusun algoritma atau menggunakan simbol secara visual? Bagaimana perasaan kalian? Nah, apa lagi? Seru katanya. Nah, tepuk tangan buat kelas 5. Ibu mau ngasih penguatan bagi kalian, apresiasi ya. Sudah belajar dengan baik, kalian mempunyai tepuk 2 jempol. Tepuk 2 jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Siapa yang hebat? Kelas 5. Jadi kesimpulannya, langkah kecil yang runtut bisa menyelesaikan masalah Besar. Sampai jumpa di pertemuan Berikutnya. Nah, ya. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu ya. Dipimpin oleh ketua kelas Acul, berdoa bersama